Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan apa itu appraisal of business models. Kelompok kami terdiri dari Afif, Irham, Nathanael, Olang, Reza, Riansyah, dan juga Saif Alisha. Oke, jadi apa itu appraisal of business models? Model bisnis memiliki peran utama yang dalam menentukan kinerja sebuah perusahaan. Maka dari itu penting untuk memahami perbandingan dari model bisnis yang ada. Penilaian untuk model bisnis penting untuk dilakukan karena dua hal. Yang pertama yaitu ketika kita mengambil keputusan bisnis, kita perlu memahami seluk-beluk sebuah bisnis model. Kemudian yang kedua, ketika kita melakukan perbandingan dengan kompetitor kita harus membandingkan bisnis modelnya juga. Selanjutnya kita akan mengenal yang namanya profitability measure, di mana kita dapat mengukur profitabilitas sebuah perusahaan atau sebuah bisnis. Hal ini diukur oleh beberapa faktor yang ada. Yang pertama itu adalah harga dari sebuah produk, kemudian adalah variabel cost dari produk tersebut, kemudian ada jumlah dari berapa banyak yang terjual, dan yang terakhir adalah fixed cost yang dibutuhkan untuk memproduksi produk tersebut. Dari gabungan keempat faktor tersebut, kita dapat menghitung berapa banyak profitabilitas dari sebuah perusahaan. Dari hubungan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa profit margin, market share, dan revenue growth dapat memprediksi profit yang akan didapatkan perusahaan. Hal ini dapat mengukur tiga hal, yaitu profitability prediction, dan juga business model attributes. Nah, untuk mengukur lebih dalam lagi, kita dapat menghitung berdasarkan pendapatan sebuah perusahaan. Seberapa banyak perusahaan itu menjual produk atau jasa, kemudian cash flow-nya, seberapa banyak uang yang masuk dan seberapa banyak uang yang keluar selama proses bisnis tersebut dilakukan. Hal ini penting karena profitabilitas digunakan untuk mengukur secara tepat untuk berbagai hal, seperti perencanaan, pengambilan keputusan, dan juga melakukan perbandingan dengan kompetitor. Lebih lanjut lagi, profitabilitas itu dapat diprediksi. Kemudian ada beberapa hal yang dapat mengukur, yang dapat menjadi patokan untuk memprediksi profitabilitas. Yang pertama adalah profit margin sebuah perusahaan. Kemudian adalah revenue market share. Yang terakhir adalah revenue growth rate. Next, saya akan menjelaskan apa saja komponen yang bisa diukur pada sebuah bisnis model. Nah, yang pertama ini adalah positioning. Positioning merupakan komponen yang menilai terhadap bagaimana perusahaan memposisikan dirinya di antara stakeholder eksternal yang membentuk industri tersebut. Selanjutnya ada customer value. Customer value merupakan komponen yang menilai bagaimana pelanggan melihat nilai daripada suatu produk yang ingin dibelinya. Dan selanjutnya ada scope. Scope ini merupakan komponen yang menilai segmen pasar yang ditempati oleh perusahaan yang fokus pada produknya. Yang selanjutnya ada price. Price ini merupakan komponen yang menilai tingkat harga yang ditawarkan pada produk yang dijual. Dan selanjutnya ada revenue source. Revenue source ini merupakan komponen yang menilai tiap-tiap pos sumber pendapatan yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya ada komponen implementation, di mana komponen implementation ini merupakan komponen yang menilai seberapa baik implementasi akan dilakukan atas rencana bisnis yang telah disusun sebelumnya. Selanjutnya ada capabilities. Capabilities ini merupakan komponen yang menilai seberapa mudah kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan yang lain untuk dapat menduplikasi atau mensubstitusinya. Selanjutnya ada sustainability. Di mana sustainability merupakan komponen yang menilai keberlangsungan hidup perusahaan pada industri dan pasar yang ditempatinya. Dan terakhir ada cost structure, di mana cost structure ini merupakan komponen yang menilai struktur biaya yang mendasari pembuatan produk atau usaha penghasilan pendapatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan networking industry. The networking industry yang secara luas didefinisikan sebagai networking equipment, supply, dan produk, serta layanan mendukungnya mengalami pertumbuhan yang spektakuler dari tahun 1990 hingga tahun 2000-an. Hal ini dipicu oleh penerimaan yang semakin besar terhadap internet, sehingga para pemain di industri tersebut menikmati pasar yang berkembang pesat. Dan pasar melihat pertumbuhan hampir di segala segmen. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang routers. Inti dari industri jaringan yang berkembang terletak pada fungsi sebuah router. Router adalah polisi lalu lintas pada ekosistem internet yang mengarahkan lalu lintas dari satu jaringan ke jaringan lainnya dan mentransfer paket informasi sehingga dapat berjalan melalui jaringan. Nah, kalau ngomongin soal industri jaringan teknologi, kita nggak dulu kalau
kalau nggak ngomongin salah satu perusahaan di bidang jaringan teknologi yang bernama Juniper Networks. Juniper Networks adalah perusahaan multinasional yang berkantor pusat di kota Sunnyvale di California di negara Amerika Serikat. Perusahaan ini mengembangkan dan memasarkan produk jaringan seperti router, perangkat lunak manajemen jaringan, dan produk keamanan jaringan. Nah, sejarah Juniper Networks ini itu diawali pada tahun 1995 ketika ilmuwan utama dari Xerox Palo Alto Research Center keluar dari perusahaan tersebut dan pergi ke Prancis bagian selatan. Kemudian dia kembali dengan ide untuk memanfaatkan pasar jaringan teknologi yang sedang meledak yang mendasari terbentuknya jaringan internet. Setelah mendapatkan modal utama dari perusahaan venture capital bernama Kleiner Perkins Caufield and Bayer, Predipsindo aktif merekrut dan bekerja sama dengan orang-orang terkemuka di industri jaringan seperti Bjorn Linkers yang merupakan arsitek server terkemuka dari Sun Microsystems dan juga Dennis Ferguson, yaitu perancang jaringan dari MCI Communication. Setelah resmi mendirikan perusahaan pada tahun 1996 dengan modal utama sebesar $2 juta di putaran pertamanya, Predipsindo baru menyadari untuk merekrut pentingnya orang-orang expert dan berpengalaman untuk mengembangkan perusahaan Juniper Networks ini. Scott Kriens yang merupakan mantan Vice President dari perusahaan Stratacom direkrut pada bulan April 1996 sebagai CEO dari Juniper Networks, dan hal tersebut memungkinkan untuk Predipsindo mengambil kursi jabatan sebagai Chief Technology Officer atau CTO. Selanjutnya adalah strategi dari perusahaan Juniper Networks. Misi Juniper Networks sebenarnya cukup sederhana, yaitu dengan membangun peralatan canggih dan mengarahkan traffic melalui jaringan internet. Dengan berfokus pada perusahaan telepon besar dan juga Internet Service Provider atau ISP, Juniper sampai taraf tertentu mampu menghindari persaingan langsung dengan Cisco System yang pada saat itu berlabel sebagai raksasa perusahaan teknologi. Namun di tengah perkembangannya, Juniper Networks mengalami kesulitan dalam mengembangkan produk karena Juniper Networks berdiri tanpa warisan teknologi untuk diikuti sebagai panduan. Namun Sindu dan Kriens percaya bahwa mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk membuktikan diri pada penyedia layanan internet bahwa produk mereka lebih baik daripada produk pesaing. Kemudian Kriens mencari investasi ekuitas untuk pengembangan teknologi Juniper dari perusahaan yang mewakili klien potensial Juniper. Pada tanggal 2 September 1997 terkumpul beberapa nama terkemuka di dunia jaringan dan teknologi yang meliputi Tricom, Lucent Technologies, Ericsson, dan WorldCom atau WNet yang berinvestasi sebesar $40 juta di dalam Juniper. Kesepakatan distribusi strategis dengan mitra ekuitasnya memungkinkan Juniper untuk mempertahankan fokus untuk pengembangan produk. Kunci dari kesepakatan ini adalah akses instan kepada pelanggan yang juga sebagai investor, yaitu WNet, serta kesepakatan distribusi yang menyediakan akses ke tenaga penjualan Alcatel dan Nortel. Selain itu juga didukung oleh pembenahan manufaktur pada bagian outsource. Kemudian Scott Kriens mencapai kesepakatan awal dengan Solectron yang berbasis di California untuk memproduksi routernya. Nah, dengan adanya alokasi sumber daya yang terfokus ini, memungkinkan Juniper untuk mengklaim dirinya sebagai perusahaan teknologi yang memberikan pendapatan tertinggi kepada karyawannya, bahkan melebihi Cisco Systems. Oke, jadi berikutnya adalah bagaimana Juniper Gains ini mendapatkan market share. Nah, yang pertama, mereka ini meluncurkan berbagai router terbaru. Nah, router pertama bernama M40 yang pada awalnya didesain untuk memperkuat inti dari internet backbone. Nah, ada router yang kedua yaitu router M20, di mana router ini memberikan lebih banyak permintaan pada inti dan membutuhkan router inti yang lebih kuat. Serta akhirnya Juniper akhirnya meluncurkan produk pada tahun 2000 dengan router inti M160 yang diluncurkan pada bulan Maret, dan router ini mampu mengelola aliran internet sebesar 10 miliar bit digital per detik. Nah, kemudian akhirnya Juniper terus memperluas pangsa pasarnya dengan cara apa? Dengan cara memperluas basis pelanggannya, yaitu meningkat dari 113 menjadi 136 pelanggan pada kuartal ketiga tahun 2000. Lalu, lebih dari setengah pendapatannya ini berasal dari 4 pelanggan utama, yaitu Cable & Wireless, MCI, WorldCom, QS, dan juga Metro Media Fiber Network. Kemudian, kredibilitas yang diperoleh dari pelanggan terkemuka tersebut memungkinkan Juniper untuk membuat terobosan yang jauh lebih besar ke pasar router inti dengan merebut 24% pangsa pasar pada kuartal ketiga tahun 2000. Kemudian Juniper juga terus menikmati prospek pertumbuhan yang sangat luar biasa, di mana pendapatan pada tahun 2000 diharapkan menjadi US dollar sebesar 643 juta, dengan memperkirakan pada tahun 2001 jumlah tersebut menjadi lebih dari 2 kali lipat.
Kemudian Juniper juga mencatatkan keuntungan yang sangat besar nih. Menjelang akhir tahun 2000, Juniper telah merebut seperempat dari pasar router inti yang sangat kompetitif hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Kemudian, valuasi perusahaan ini mencapai 500 juta US dollar dan telah menguntungkan selama lebih dari setahun dengan pendapatan bersih tahun 2000 sebesar 162 juta US dollar. Namun, ada pesaing baru seperti Avicii dan Pluris yang bisa dikatakan cukup sukses nih dalam persaingan produk, serta dapat menyaingi Cisco dengan sumber daya keuangan dan teknologi yang jauh lebih besar dalam menyebabkan Juniper sehingga Juniper ini tidak boleh lengah. Nah, kemudian di sini saya akan membahas gimana sih kompetitor dari Juniper ini. Nah, yang pertama itu Juniper ini adanya duopoli antara perusahaan Juniper dan perusahaan Cisco. Jadi pasar untuk router inti pada tahun 2000-an didominasi oleh dua perusahaan ini. Kemudian di perangkat Edge, Juniper bergabung dengan pesaing yang kuat yang menawarkan router dan perangkat keras lain yang diperlukan untuk solusi skala perusahaan. Dan dalam melakukan persaingannya, mereka ternyata melakukan berbagai partnership yang dilakukan hampir setiap harinya nih, serta melakukan berbagai inovasi. Kemudian dari segi sistem Cisco dan pesaing-pesaing lainnya, ternyata pada bulan November tahun 2000, perusahaan Cisco dengan perkiraan kapitalisasi pasar pada saat itu sebesar 350 miliar US dollar adalah perusahaan ketiga dengan valuasi terbesar di dunia, yaitu di bawah General Electric dan Microsoft. Cisco ini menyelesaikan tahun fiskal tahun 2000 dengan pendapatan 18,9 miliar US dollar dan laba bersih sebesar 2,7 miliar US dollar. Singkat cerita, Cisco ini didirikan pada tahun 1984 oleh pasangan profesor ilmu komputer University of Stanford, yaitu Sandy Lerner dan juga Len Bosak, di mana perusahaan ini pertama kali menjual saham ke publik atau IPO pada Februari tahun 1990 dengan harga per sahamnya itu sebesar 18 US dollar. Nah, sejak saat itu, saat Cisco ini telah mengalami 9 kali split. Kemudian, Cisco juga dimulai sebagai perusahaan produk yang menjual router. Tetapi pada tahun 2000, dia memiliki lebih dari 150 jaringan yang berbeda. Tidak seperti Juniper yang hanya berfokus pada pertumbuhan organik melalui pengembangan produk. Ternyata Cisco ini lebih fokus pada pertumbuhan teknologi melalui akuisisi, luasnya lini produk, customer experience, dan juga mempertahankan sumber daya manusia yang terbaik. Dan terakhir, perusahaan Cisco ini memanfaatkan sahamnya yang meningkat sebagai mata uang. Cisco telah melakukan akuisisi setiap 2 hingga 3 minggu dan sejak tahun 1993 telah membeli lebih dari 60 perusahaan. Perusahaan-perusahaan apa aja? Ada Northwell Networks, Lucent, Alcatel, Avicii System, Rocket Pluris, Iron Bridge, Charlotte's Web, Caspian, dan masih banyak lainnya. Oke, selanjutnya pricing Juniper Network business model. Yang pertama kita melihat dari aspek profitability measures. Jadi Juniper menjadi perusahaan yang profitable hanya pada tahun keempat sejak didirikan. Dengan perkiraan pendapatan bersih akhir tahun 2000 itu sekitar 162 juta dolar. Selanjutnya aspek yang kedua itu profitability predictor measures. Jadi pada November tahun 2000, hanya 2 tahun sejak pengiriman router core carrier M40 pertamanya pada September 1998, Juniper telah memperoleh 24% dari pangsa pasar di router inti. Margin keuntungannya mencapai 64% dalam 9 bulan yang berakhir pada September tahun 2000. Selanjutnya dari aspek component measures, itu kita melihat dari yang pertama itu positioning. Jadi positioning si Juniper ini sebagai developer router cukup menarik pada tahun 2000 dan diprediksikan akan lebih meningkat di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya dari customer value, kita melihat Juniper lebih unggul dibandingkan kompetitornya Cisco dalam hal kecepatan router. Jadi salah satu produk Juniper yaitu M40 memiliki kecepatan 10 kali lebih cepat daripada model Cisco. Juniper memiliki teknologi yang paling berkembang di industri pada saat itu. Selanjutnya dari komponen scope, kita melihat bahwa tingkat pertumbuhan produk router Juniper cukup tinggi, yaitu dari produk core itu 53% dan produk Edge itu naik sekitar 208% pada tahun 2000. Dengan memiliki market share sekitar 24%, memang masih jauh beda dengan kompetitornya Cisco.
dengan market share yang memiliki 75%. Akan tetapi, Juniper mencapai angka 24% hanya dengan 2 tahun berdirinya perusahaan, sedangkan Cisco sudah berdiri sekitar 16 tahun. Selanjutnya komponen pricing. Jadi dari Juniper ini memiliki harga yang sesuai dengan kualitas yang lebih baik karena produknya jauh lebih cepat dibandingkan dengan Cisco dan memiliki hot swapping, yaitu fitur penting yang tidak dimiliki Cisco. Komponen selanjutnya itu revenue source. Jadi sumber pendanaan utama adalah router core dan router edge. Juniper menawarkan nilai yang lebih tinggi di setiap sumber pendapatan daripada Cisco karena produknya memiliki spesifikasi produk yang lebih unggul dibandingkan dengan Cisco. Selanjutnya dari komponen connected activities, Juniper memfokuskan pada pengembangan dan inovasi produk yang aktivitasnya memperkuat diferensiasi produk unggulan yang mereka tawarkan. Selanjutnya komponen implementations. Juniper memiliki kredibilitas perusahaan yang cukup tinggi dengan pendanaan dari perusahaan venture capital terkenal. Kredibilitas seperti itu dapat menarik talenta terbaik di pasar dan juga dapat menarik lebih banyak pendanaan. Selanjutnya komponen capabilities, yaitu komponen teknologi yang dimiliki Juniper memungkinkan Juniper untuk menawarkan kinerja yang terbaik di pasar. Dan komponen selanjutnya itu sustainability. Dengan memiliki market share yang cukup besar yaitu 24%, Juniper mengekspos perusahaan kepada risiko yang lebih tinggi. Namun Juniper menggunakan kombinasi run, block, dan team up untuk mempertahankan keunggulan tersebut. Dan yang terakhir itu cost structure. Cost structure Juniper pada tahun 2000 itu sebanding dengan Cisco. Jalan-jalan makan mie bersama Armen. Sekian presentasi dari kami. Mohon like dan komen.